Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tafsir surah An-Nisa, masih ayat tentang hubungan suami istri, cara mendamaikan kedua belah pihak dari suami istri, ayat ke-35 dari surah An-Nisa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walihadza qala, oleh sebab ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahum. Iyurida islahan, apabila kedua hakim ini, kedua juru damai ini dari masing-masing belah pihak, laki-laki suami atau perempuan sang istri, keduanya menginginkan perdamaian, keduanya menginginkan kebaikan, penyatuan di antara dua pasangan ini. Kalau memang menginginkan, yuwaffiqillahu bainahum, maka pasti Allah akan memberikan petunjuk, taufik, agar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Makanya penting menunjuk juru damai yang betul-betul menginginkan perdamaian, bukan juru damai yang sesuai dengan maumu. Karena biasanya ketika disuruh datangkan keluarganya, dia pilih memang keluarganya yang sesuai dengan yang dia mau, supaya nanti datang untuk membela dia, bukan untuk mendamaikan. Begitu juga di pihak sebelah, cari keluarganya yang
sejalan dengan cara berpikirnya, sehingga tidak akan mungkin ada perdamaian. Kenapa? Karena memang dari awal niatnya bukan untuk mendamaikan, niatnya hanya datang untuk membela masing-masing keluarganya, sehingga tidak akan bisa damai. Harus kedua-duanya itu yang betul-betul mau kebaikan, yang betul-betul ingin kebaikan di antara kedua belah pihak. Makanya tidak sembarang orang yang diutus, betul-betul orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang paham agama, orang-orang yang ingin kebaikan, tidak berpihak kepada salah satu dari dua pasangan ini. Kemudian ayat ini juga memberikan faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya apa yang dia inginkan kalau betul-betul menginginkannya. Kalau kita memang sungguh-sungguh menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan beri. Sini mengatakan yurida islah. Kalau keduanya menginginkan perdamaian, Allah akan memberikan itu. Allah akan memberikan jalan. Allah akan memberikan petunjuk untuk bisa meraih apa yang diinginkan. Hanya saja kebanyakan kita ini ketika meminta sesuatu kepada Allah, mengharapkan sesuatu kepada Allah, yang menginginkan cuma mulutnya saja, bukan hatinya yang mau. Makanya dalam suatu hadis ini, hadis yang panjang, seorang sahabat baru masuk Islam, tiba-tiba ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah peperangan, Nabi mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian yang baru masuk Islam ini dikasih juga bagian. Nah, ini bagian. Akhirnya dia ambil itu, bawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Dan itu bagianmu karena kamu ikut perang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma'ala hadza taba'tu. Bukan untuk ini saya mengikut kepadamu. Saya ikut bersamamu masuk Islam bukan untuk mendapatkan harta ini. Walakin uridu an urma fi hadza. Dia tunjuk kepalanya. Dan saya ingin kena anak panah di sini di kepala. Akhirnya Nabi mengatakan, intasduqillaha yasduquk. Kalau kau memang jujur kepada Allah, betul-betul kau menginginkan seperti itu, bukan dari mulutmu tapi dari hatimu, Allah akan berikan. Akhirnya datang peperangan berikutnya, didapatkan orang tersebut betul-betul mati di tempat yang dia tunjuk. Anak panah masuk di tempat yang dia tunjuk. Maka Nabi mengatakan, sadaqallah fasadaqahullah. Dia jujur kepada Allah, maka Allah juga jujur kepadanya. Artinya kalau kita betul-betul menginginkan apa yang kita inginkan dari dalam hati dengan penuh kesungguhan, pasti Allah kasih. Kalau Allah tidak kasih, berarti kita tidak sungguh-sungguh. Atau Allah kasih yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Dan kesungguhan itu dari hati. Kalau hatinya sungguh-sungguh, maka seluruh fisiknya juga akan sungguh-sungguh meraih apa yang diinginkan. Makanya kata pepatah penyair Arab itu, in kanatin nufusu kibaran ta'iba fi muradihal ajsam. In kanatin nufusu kibaran ta'iba fi muradihal ajsam. Apabila jiwa itu, semangat itu besar, seorang itu punya semangat keinginan yang besar, maka seluruh tubuhnya pasti akan bersusah payah meraih apa yang dia inginkan. Karena hati itu penggerak tubuh. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jadi kalau keinginannya betul-betul terhadap sesuatu, pasti seluruh tubuhnya akan bergerak untuk meraih apa yang diinginkan. Tapi kalau mengatakan saya menginginkan sesuatu kemudian tidak ada gerakan, maka itu tanda bahwa di dalam hatinya juga tidak ada. Di mulut saja itu. Makanya Allah tidak akan memberi dia.
Kenapa? Karena Allah menilai apa yang ada di dalam hati kita, bukan menilai fisik kita. Katakan saya ke masjid, betulkah kau ke masjid untuk mendapatkan ilmu? Jadi dalam sini Allah kasih. Kalau Allah melihat dalam hatimu betul-betul ada kesungguhan, Allah sendiri akan bukakan itu. Ya. Hanya perkataannya Fudail ibn Iyad mengatakan, "Lau alimallahu sidqa niyatika, la fatahallahu laka baban minal ilm." Kalau Allah mengetahui kesungguhan, kejujuran niatmu dalam menuntut ilmu, maka Allah sendiri akan membukakan pintu-pintu ilmu itu untuk kamu. Jadi yang perlu diperbaiki itu niat, kesungguhan. In tasduqillah yasduq. Itu kasih kaidah. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah juga akan jujur kepadamu, akan memenuhi apa yang kamu inginkan, memenuhi janji-janjinya kepadamu. Wa yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, ay bisababir ra'yil maimuni, disebabkan karena pendapat yang baik, wal kalamil ladzi yajdzibul quluba, disebabkan artinya kalau mereka menginginkan perdamaian, Allah akan memberikan taufik. Dengan cara apa? Allah memberikan taufik melalui perantara sebab pendapat yang jitu, pendapat yang brilian, pendapat yang tepat. Oh, bahwa bagus kalau begini, solusinya begini. Jadi Allah yang memberikan taufik, Allah yang memberikan petunjuk kepada juru damai ini untuk mencarikan jalan keluar. Karena ini masalah besar. Tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, sehingga mengajak juru damai. Juru damai juga kalau bukan Allah yang bukakan ide-ide, jalan keluar, cara yang terbaik, itu tidak akan bisa. Jadi Allah akan membukakan kepada juru damai ini jalan keluar, wal kalam, dan dengan ucapan-ucapan alladzi yajdzibul quluba, ucapan-ucapan yang bisa mengait hati, memikat hati. Dia akan bisa berbicara, ucapannya itu akan diterima oleh kedua belah pihak. Artinya dia bisa merayu, membujuk. Ada orang seperti itu, pandai sekali merayu, membujuk. Ya begini bagus. Ada juga orang bukan membujuk, maka tambah lari orang kalau dia bicara. Tapi ini Allah kasih dia petunjuk supaya ucapannya itu betul-betul masuk ke dalam hati kedua belah pihak, sehingga mereka mau berdamai. Yang tadinya saling marahan, saling membenci, dengan nasihat-nasihat yang Allah berikan taufik, berikan petunjuk dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang bijak, sehingga wa yu'allifu bainal qarinaini, dan menyatukan antara dua pasangan ini. Karena yang menyatukan hati itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menyatukan hati. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakinallaha allafa bainahum. Ini Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatukan hati para sahabat, antara Muhajirin dengan Al-Ansar, antara Ansar itu sendiri, antara Aus dengan Khazraj, yang sudah puluhan tahun mereka berperang. Ketika mereka mendapatkan keimanan, mereka langsung bersatu, saling mencintai. Nah, itu bukan karena Nabi SAW, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kamu nanti sudah ada pasangan, kamu mendapatkan pasangan yang mencintai kamu, kamu juga mencintai pasanganmu, nah, itu karena Allah Subhanahu, bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu kaya, karena kamu pandai menggombal, tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Kalau kamu nafkahkan, berikan semua dunia kepada dua belah pihak ini yang bermusuhan supaya kau mau mendamaikan, dia tidak akan bisa.
Jadi ketika ingin mendapatkan hati pasanganmu nanti bukan sekarang, nanti. Bukan dengan materi, tapi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Karena terkadang ada orang demi mendapatkan hati pasangannya, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena mungkin istrinya minta uang, mau ini mau itu, terpaksa dia mencuri supaya dia bisa memenuhi apa yang diinginkan istrinya, supaya mendapatkan cinta dari istrinya, sekalipun apa yang dia berikan itu sesuatu yang haram. Nah, itu tidak mungkin. Justru malah itu saja yang akan merusak keluarganya. Begitu juga istrinya, jangan melakukan yang diharamkan demi mendapatkan keridhaan suaminya. Manil tamasa ridan nas bisakhatillah askhatallahu anhu askhat anhu annas. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan murkanya Allah, maka Allah akan murka kepada dia, dan manusia yang dia inginkan keridhaannya juga akan murka kepada dia. Tapi kalau kita mencari ridha Allah, sekalipun manusia tidak senang, maka Allah akan ridha, dan Allah akan membuat manusia ridha kepada kita, karena yang punya hati ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah itu menjadi penghalang, yang menghalangi seseorang dengan hatinya. Yani hati yang dalam dirimu ini bukan kamu yang punya, ada Allah yang menghalangi di situ. Inna qulubal ibad baina usbu'aihi rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Hati manusia itu, hati hamba-hamba itu di antara dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Makanya Nabi SAW membaca doa ini, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Jadi yang menyatukan hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah kana aliman khabira. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang mudarat. Aliman bi jami'i dzawahiri wal bawatin. Allah mengetahui segala yang nampak dan segala yang tidak nampak, mutlaqan, secara mutlak. Tidak ada pun yang nampak kecuali Allah ketahui. Tidak ada pun yang tidak nampak kecuali Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang terjadi di dasar laut, di kegelapan malam. Sudah malamnya gelap, lautnya gelap, paling dasar lagi. Allah Maha tahu segalanya. Ala khafaya al-umur. Allah mengetahui seluruh yang zahir dan yang batin secara mutlak, mengetahui segala yang samar-samar dari segala urusan, wa asrariha, dan rahasia-rahasianya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin ilmihi, dan di antara ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khibrihi, dan ketelitiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin ilmihi wa khibrihi an syara'a lakum hadzal ahkam. Allah mensyariatkan hukum ini, hukum rumah tangga ini. Nah, jangan sampai merasa bahwa hubungan rumah tangga itu tidak ada yang tahu kecuali suami istri. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di antara suami istri itu. Mana yang maslahat bagi mereka, mana yang mafsadat, sehingga Allah menetapkan hukum-hukum ini. Mulai dari tadi itu, ditunjuknya laki-laki sebagai penanggung jawab, sebagai pemimpin dalam rumah tangga.
Allah Maha tahu ketika menunjuk laki-laki bukan perempuan. Kemudian Allah Maha tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah, yaitu dengan menasihati, kemudian dengan menjauhinya dari ranjang, kemudian dengan dipukul, kemudian ketika tidak bisa baru didatangkan juru damai. Allah Maha tahu, sehingga menetapkan hukum-hukum ini al-jalilah yang mulia ini, wasyara'i al-jamilah, dan syariat-syariat yang indah. Tidak ada hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah yang tidak baik. Semuanya indah, semuanya baik, semuanya adalah kemaslahatan bagi umat manusia. Kenapa? Karena yang menetapkannya adalah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha teliti, khabir. Khabir itu ahli di bidangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala semua bidang Allah yang ahlinya, Allah yang maha mengetahuinya. Tidak ada satupun kecuali Allah yang lebih mengetahui dalam segala perkara. Sehingga ketika kita menjalankan hukum Allah, kita merasa tenang, kita merasa damai, kita merasa tentram, karena kita yakin bahwa yang menetapkan hukum ini yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Bukan siapa-siapa yang menetapkan hukum ini, Allah yang menciptakan kita, yang tahu segala sesuatu yang baik dan buruk pada diri kita. Kemudian setelah menjelaskan tentang hukum-hukum seputar suami istri ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan menjelaskan tentang beberapa hak-hak yang wajib kita tunaikan terhadap beberapa pihak. Kalau tadi antara suami istri punya hak dan kewajiban, kemudian sekarang ini adalah haknya Allah dan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa'budullaha, dan beribadalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Karena ibadah yang dibarengi dengan kesyirikan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin diibadahi dan tidak ingin disekutukan dalam ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tapi kalau beribadah juga kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, meminta kepada Allah, meminta juga kepada selain Allah, mengharap kepada Allah, ini tidak dibenarkan. Harus tempat beribadah kita hanya kepada Allah, tempat bergantung, memohon, berharap, takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk ibadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidzil qurba. Disebutkan di sini kedua orang tua karena yang menyebabkan kita ada di muka bumi ini setelah Allah adalah kedua orang tua. Makanya haknya orang tua didahulukan daripada yang lain. Kalau mungkin ditanya mana haknya Rasulullah di sini, tidak disebut. Tidak disebutkan di sini haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah kita tidak bisa juga apa-apanya. Biar kita lahir kalau kita tidak dapat petunjuk dari Nabi, tidak ada. Ulama mengatakan sudah masuk di situ wa'budullah. Jadi haknya Nabi sudah ada di dalam perintah wa'budullah. Karena kita tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti petunjuk, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang beribadah kepada Allah tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan sampai. Dan sampai mengatakan, saya juga beribadah kepada Allah, tapi engkau beriman kepada Nabi Muhammad, dan tidak, sudah tidak ada gunanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la yasma'u bi,
ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun yang mendengarkan tentang saya, tentang diutusnya Nabi, tentang adanya Nabi Muhammad SAW, tentang ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ahadun min hadhil ummah, seorang pun dari umat manusia ini setelah Nabi diutus, la yahudiyun wala nasrani, tidak itu dia Yahudi ataupun Nasrani ketika mendengar Nabi Muhammad SAW. Tsumma mata wa lam yu'min bima ursiltu bihi, kemudian dia wafat tanpa beriman kepada risalah agama yang saya diutus, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah penghuni neraka. Karena ada juga orang mengatakan ya, yang penting beribadah kepada Allah melalui apapun, biar tidak melalui Nabi Muhammad SAW. Bisa juga melalui Nabi ini, Nabi tidak bisa. Tidak ada. Mengatakan Islam itu artinya istislam, tidak perlu petunjuk Nabi, wah, tidak bisa. Sehingga mengatakan semua agama sama, yang penting niatnya bagus, yang penting untuk Allah. Biar kamu sembah sapi, yang penting kau anggap sapi itu Allah. Auzubillah. Nah ini, biar kamu sembah batu, yang penting kamu tujuanmu bahwa inilah Allah menurut versi saya. Tidak ada versi-versi di sini. Allah tidak akan menerima agama kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Makanya ulama mengatakan haknya Nabi Muhammad SAW masuk kepada wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sudah satu paket. Karena tidak diterima ibadahnya orang kepada Allah kecuali beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wa bil walidaini ihsanan, berbuat baik kepada kedua orang tua, wa bidzil qurba, kerabat setelah kedua orang tua, orang yang terdekat dengan kita, kerabat, saudara, paman, tante, bibi, pokoknya semakin dekat hubungan nasabnya kepada kita, maka dia lebih diutamakan. Wal yatama, kemudian anak-anak yatim, apalagi anak yatim yang termasuk dzul qurba. Nah, yang banyak-banyak anak yatim dizalimi ini adalah keluarganya sendiri yang menzalimi. Dia ambil hartanya, kemanakannya, meninggal orang tuanya, ini masih kecil, nggak tahu apa-apa. Nah, buatkan sertifikat, mana tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya bapak. Padahal dia tahu bahwa ini haknya, kemanakannya ini, tapi dia ambil. Nah, ini termasuk memakan harta anak yatim, hartanya keluarganya sendiri. Wal yatama wal masakin, orang-orang miskin, terutama orang miskin keluarga sendiri. Karena biasanya banyak orang rajin menyumbang di luar, tapi keluarganya sendiri yang miskin tidak pernah ditengok-tengok, tidak pernah dibantu. Padahal Nabi SAW mengatakan as-sadaqatu 'alal fakiri al-miskini sadaqah, was-sadaqatu 'ala dirrahimi sadaqatun wasilah. Jadi bersedekah kepada orang miskin nilainya hanya pahala sedekah. Tapi kalau bersedekah kepada keluarga sendiri yang miskin lagi, berarti sudah dapat pahala sedekah, dapat juga pahala silaturahim. Maka yang paling pertama kita perhatikan itu adalah keluarga kita sendiri. Ada sepupu satu kalimu, ada kemana kamu, ada sepupu dua kalimu, tiga kalimu, daripada orang yang tidak ada hubunganmu sama sekali. Bahkan terkadang menyumbang ke luar negeri, di kampungnya masih banyak orang miskin. Orang terdekat lebih diutamakan. Makanya setelah itu kata wal jari bil qurba. Kemudian hak selanjutnya tetangga yang paling dekat. Tetangga yang paling dekat. Siapa paling dekat dengan rumah kita, dia yang paling berhak untuk mendapatkan perhatian, kebaikan dari kita. Wal jari junub. Wal jari al junub. Ada nanti penafsirannya di sini, ada yang mengatakan istri, yang dimaksud adalah istri. Ada yang dimaksud bahwa siapa saja yang ada di sekitar kita, was-sahibi bil jam, itu juga as-sahibi bil jam. Ada yang mengatakan bahwa teman seperjalanan, banyak penafsirannya nanti di sini. Wa ibn sabil, begitu juga dengan ibn sabil, orang pendatang, orang lewat. Wa ma malakat aymanukum, begitu pula budak yang kalian miliki.
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang angkuh dan sombong. Membanggakan dirinya. Karena biasanya orang yang tidak beribadah kepada Allah itu karena kesombongannya, merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya karena merasa sudah sukses, sudah hebat. Tidak mau lagi merendah kepada kedua orang tuanya. Begitu juga kepada kerabatnya, dia paling kaya di situ. Tidak mau lagi merasa bahwa dia yang harus dihormati, tidak mau lagi datang kepada pamannya, tantenya, apanya semua. Karena kesombongan biasanya yang merusak hubungan dengan sesama itu adalah kesombongannya itu. Makanya Allah mengatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Siapa itu orang yang sombong, membanggakan diri? Alladzina yabkhalun. Adalah orang-orang yang kikir. Karena orang sombong biasanya itu plus satu paket dengan kikirnya. Tidak mau menolong, tidak mau berbagi, tidak mau membantu orang lain, tidak mau silaturahim. Nah, kalau saya ke situ minta-minta lagi uang itu. Tidak mau datang ke kedua orang tuanya, sembar lagi minta ini orang tua, minta ini, minta itu. Biasanya yang memutus hubungan itu gara-gara sombong, apalagi kalau plus kikir lagi, sudah kikir sombong lagi. Merusak pertemanan dua sifat ini. Jika ada orang sombong, banyak orang tidak akan suka. Begitu juga dengan kikir. Buktinya apa? Orang kikir saja tidak senang dengan orang kikir. Tidak ada yang senang orang kikir. Makanya siapa itu orang sombong? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Sudah sombong, ajak lagi, sudah kikir, mengajak lagi orang untuk kikir. Jangan kok disuruh bersedekah, jangan bersedekah, banyak jualnya itu, banyak ini. Siapa suruh tidak mau kerja? Banyak alasannya supaya tidak mau membantu orang lain. Ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullah min fadli. Apa alasannya supaya tidak dikasih dimintai? Saya juga butuh, tidak ada uang, padahal banyak uang. Yaktumuna ma atahumullah min fadli. Menyembunyikan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Termasuk dengan ilmu juga. Ditanyai sesuatu, tidak mau, bilang tidak tahu juga. Padahal dia tahu jawabannya. Yang penting bukan dalam ujian. Minta diajarkan, saya tidak kupaham ini, saya tidak tahu. Padahal dia tahu. Begitu juga menyembunyikan harta, menyembunyikan nikmat yang Allah berikan kepada dia, tidak mau dimintai pertolongan. Artinya ketika kamu kuat, mampu menolong, itu nikmat. Ketika kamu tidak mau menolong, padahal kamu mampu, itu berarti menyembunyikan juga nikmat Allah. Wa'atadna lil kafirina 'adzaban muhina. Kami menyiapkan bagi orang-orang kafir azab yang hina. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Begitu pula karena kikirnya, yunfiquna amwalahum ria'an nas. Kalaupun dia berinfak, bersedekah, bukan karena Allah, tapi karena riya, untuk dilihat oleh manusia. Jadi dia tidak mau berinfak, tidak mau berbagi, tidak mau membantu, tidak mau menolong, kecuali kalau dilihat, kecuali kalau ada pujian sama dia. Saking kikirnya tidak mau ikhlas dalam berbagi atau membantu. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Tidak beriman kepada Allah yang membalas segala kebaikan, yang memerintahkan untuk ikhlas, yang memerintahkan untuk berbuat baik, yang menciptakan, yang mengatur. Wala bil yaumil akhir. Dianggap tidak beriman kepada hari akhir karena hanya beramal untuk dunia saja. Dia mau melakukan sesuatu kalau ada imbalan dunianya dari manusia, padahal imbalan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih bagus, tapi dia tidak beriman. Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Siapa yang temannya itu adalah syaitan, maka
syaitan adalah seburuk-buruk teman. Ya. Karena orang-orang bakhil, orang-orang sombong itu saudaranya syaitan. Temannya syaitan. Syaitan yang membisikkan dia kesombongan. Karena syaitan dikeluarkan dari surga karena apa? Sifat sombongnya itu. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, asjudu liman khalaqta tina, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Itu. Jadi sifat sombong yang menyebabkan syaitan atau iblis dikeluarkan dari surga. Terus kau mau masuk surga dengan sifat sombong? Tidak mungkin. Yang sudah di dalam saya dikasih keluar, apalagi kalau belum masuk. Hanya karena menyombongkan ciptaannya, bahwa dia dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Maka seburuk-buruk teman adalah syaitan, mengajak kepada kesombongan dan mengajak kepada kekikiran. Kemudian Syekh rahimahullah taala menjelaskan ya'muru ta'ala ibadahu bi ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya wahdah, semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ibadah yang tidak ada penyekutuan terhadapnya. Wa huwa ad-dukhulu tahta riqqi ubudiyyatihi. Bagaimana ibadah kepada Allah itu? Wa huwa ad-dukhulu tahta riqqi ubudiyyatihi, yaitu masuk di bawah penghambaan, atau riq itu artinya perbudakan sebagai hambanya, artinya menjadi budak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menyembah Allah itu dengan cara kita memperhambakan diri kita. Artinya budak itu tidak ada kehendaknya. Apa nak bilang tuannya nak kerja. Tidak mengatakan kenapa kamu suruh saya ini, kenapa kau perintahkan saya ini. Saya cuma mau kalau yang ini, tidak mau kalau diperintah ini. Saya mau meninggalkan ini, tidak. Wah, itu bukan budak namanya itu. Bukan hamba namanya itu kalau masih milih-milih. Tapi ketika kita menghambakan diri kepada Allah, berarti kita tunduk apa saja kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min. Tidak pantas bagi orang beriman laki-laki dan perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan suatu perkara, kemudian dia punya hak untuk pilih-pilih. Nah, saya cuma mau amalkan yang ini, mau mengamalkan, ya mau ini, mau lakukan ini. Bukan hamba yang benar. Kita saja tidak mau punya pegawai yang seperti itu. Kalau kita punya pekerja, kita punya pelayan di rumah, lain kita suruh, lain nak kerja. Mau kitanya ini, dia maunya, ada pun maunya dia. Jadi siapa yang punya rumah di sini? Siapa yang bos di sini? Pasti tidak ada yang mau. Nah, kita di bumi ini, di rumahnya Allah. Kita dan segala dunia ini punyanya Allah. Terus kita mau banyak maunya, tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sini walinqiyadu li awamirhi wa nawahi. Senantiasa patuh, tunduk, taat kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Mahabbatan wa dhullan, penuh cinta. Penuh cinta melakukan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan rasa cinta karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhullan, dan penuh kehinaan. Karena terkadang ada cinta tanpa kehinaan. Terkadang contohnya seperti pemimpin semuanya, penguasa, cinta kepada rakyatnya, tapi dia tidak hina di hadapan rakyatnya. Tapi cinta kepada Allah harus didasari juga dengan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini hina. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Jangan pernah merasa bahwa kita punya sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasan lahu, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak menyekutukannya fi jamil ibadat, dalam segala bentuk ibadah, zahiratan fi jamil ibadati zahirati wal batinah, pada seluruh ibadah-ibadah yang zahir, salat, puasa dan semua yang bisa dilihat, wal batinah, ibadah-ibadah dalam hati, tawakal, ridha, ikhlas, tawadu, rendah hati, mahabbah, ini semua amalan-amalan di dalam hati. Wa yanha 'anil syirki bihi syai'an, dan Allah melarang untuk menyekutukannya dengan sesuatu pun, sekecil apapun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. La syirkan asgharan, tidak syirik yang kecil, yaitu riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkul asghar ar-riya, nya beribadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala akbar, tidak juga syirik yang besar. Wala malakan, tidak juga menyekutukan Allah dengan malaikat, artinya menyembah Allah, menyembah juga malaikat. Wala nabiyan, tidak juga nabi. Allah tidak ingin disekutukan dengan malaikat, tidak ingin disekutukan dengan nabi. Wala waliyan, apalagi kalau cuma sebatas wali, orang-orang beriman, orang-orang saleh. Wala ghairahum minal makhluqin, tidak juga selain mereka dari para makhluk. Alladzina la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran, yang tidak memiliki untuk diri mereka sendiri manfaat, tidak juga mudarat. Jadi bagaimana kita mau menyekutukan Allah dengan sesuatu? Nah, tidak ada sesuatu yang memiliki manfaat, tidak ada sesuatu yang bisa memiliki mudarat, bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari keburukan, tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa memberi manfaat untuk orang lain? Bagaimana bisa melindungi dari keburukan untuk orang lain? Nah, dirinya saja dia tidak bisa melindunginya. Makanya dalam surah Al-Maidah itu, qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu was-sami'ul alim. Wala mautan wala hayatan wala nusyuran, tidak memiliki kematian, artinya dia tidak bisa mengatur dirinya bilang saya tidak mau mati, apalagi orang lain. Wala hayatan, tidak bisa juga memiliki kehidupan untuk dirinya, apalagi orang lain. Wala nusyuran, kebangkitan, tidak bisa katakan saya mau dibangkitkan begini atau begitu, tidak, karena ini semua milik Allah. Balil wajibul muta'ayyin, akan tetapi yang wajib dan pasti, ikhlasul ibadati liman lahul kamalul mutlak, mengkhususkan, mengikhlaskan, memurnikan ibadah bagi yang memiliki sifat kesempurnaan mutlak. Ibadah itu hanya boleh diberikan kepada zat yang memiliki kesempurnaan mutlak min jami'il wujuh, dari segala sisi. Mungkin ada sesuatu sempurna dalam satu sisi, tidak sempurna di sisi yang lain. Sedangkan Allah satu-satunya yang memiliki kesempurnaan mutlak dari segala sisi. Walahut tadbiru al-kamil, dia yang memiliki pengaturan sempurna. Mungkin ada yang bisa mengatur, penguasa bisa mengatur sebagian wilayahnya, tapi dia tidak bisa mengatur segala sesuatu. Alladzi la yusyrikuhu wala yu'inuhu alaihi ahadun, yang tidak ditemani dan tidak dibantu oleh seorang pun. Jadi Allah mengatur alam semesta ini tanpa ada bantuan, tanpa ada sekutu satu makhluk pun. Jadi jangan pikir bahwa malaikat itu pembantunya Allah. Allah tidak bisa kerja kalau tidak ada malaikat. Bahwasanya Allah itu membutuhkan malaikat, tidak. Malaikat itu hamba juga, dikasih tugas karena sebagai bentuk ibadahnya, bukan karena Allah tidak bisa mengatur sendiri. Allah mengatur alam semesta ini sendiri, tanpa ada bantuan, tanpa ada sekutu, memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya sendiri. Tidak ada yang temani Allah memberi kita rezeki, memberi kita apa saja yang kita inginkan. Mengatur alam semesta ini Allah sendiri, tidak ada yang temani, tidak ada yang bantu. Tsumma ba'dama amarahu bi ibadati, kemudian setelah Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, wal qiyami bihaqqihi, dan menjalankan, menunaikan hak-haknya, amara
bil qiyami bi huquqil ibad. Allah memerintahkan untuk menunaikan hak-haknya hamba. Setelah kita menunaikan haknya Allah, maka kita diperintahkan untuk menunaikan hak-hak hamba yang lain. Karena orang-orang di sekitar kita juga punya hak terhadap diri kita. Al-aqrabu fal-aqrab. Mulai dari yang terdekat dan yang terdekat. Artinya Allah menyebutkan hak-hak hamba setelah ini sesuai dengan urutan paling dekat dengan kita. Faqala wa bil walidaini ihsana. Insyaallah nanti kita lanjut tentang hak kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidni 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min la yanfa'u wa min la yamsha'u min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lahu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Subhanakallahumma wa bihamdika.